Bab 3806 Siapa yang menipu siapa? Orang ini galak sekali. Tiba-tiba dia tambah 10 juta. Semua orang di sekitar melihatnya dengan penuh minat. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa ini bukan lagi masalah membeli pedang, tetapi perselisihan tentang muka. Wajah Jian Juya berubah sangat jelek. Segala sesuatunya melampaui ekspektasinya. Saya pikir selama saya mengutip harga lebih tinggi dari 20 juta, pihak lain pasti tidak akan bisa mengikutinya, tapi saya tidak menyangka harga akan dinaikkan sedemikian rupa secara tiba-tiba. Saat ini, dia sudah memiliki niat untuk mundur. Lagi pula, membelinya kembali dengan harga tinggi mungkin akan mendapat teguran dari sesepuh agung. Pada saat ini, Ye Bufan menatapnya dengan bibir melengkung. Di arena, Sekte Pedang Lingyun saya dapat mengalahkan Sekte Pedang Sifang Anda, dan hal yang sama berlaku untuk Anda di panggung lelang. Begitu kata-kata ini keluar, mereka langsung mengenai titik sakit Jian Juya aliran darah di kepalanya, dan dia tidak peduli lagi. Saya akan menawarkan 80 juta, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengikuti saya. Miao Jiuxi, manajer umum Gedung Bintang, duduk di samping dan melihat segala sesuatu di depannya, dengan ekspresi tenang, tetapi dia adalah dia, sudah bahagia di hatinya. Tentu saja dia rela melihat bentuk seperti ini. Aturan lelangnya adalah Anda tidak boleh mengancam pihak lain atau memaksa pihak lain untuk mundur, tetapi provokasi diperbolehkan. Kamu menang. Sebelum semua orang pulih, Ye Bufan tersenyum dan meletakkan plat nomor di tangannya. Segala sesuatu harus dilakukan secukupnya, dan dia tahu bahwa waktunya telah tiba. Begitu Anda menaikkan harga dan membiarkan pihak lain sadar dan langsung menarik diri, Anda akan menderita kerugian besar. Meski ada sebanyak 1,1 miliar kristal abadi di sakunya, uang tersebut tidak boleh dibelanjakan sembarangan. Belum lagi 80 juta, meskipun 8 juta, dia tidak akan membeli pedang kelas menengah itu. Mengapa menghabiskan uang untuk membeli sesuatu yang bisa Anda perbaiki sendiri? Bukan berarti ada terlalu banyak kristal peri untuk dibelanjakan. Begitu dia mengucapkan 3 kata ini, Jian Juya segera menjadi tenang dan menyadari bahwa dia telah ditipu oleh pihak lain. Saya membeli pedang peri kelas menengah senilai 20 juta seharga 80 juta. Bagaimana saya harus menjelaskannya kepada sesepuh agung sekarang? Tapi banyak hal telah terjadi, dan tidak mungkin untuk mengulanginya lagi. Juru lelang di tahap lelang langsung meletakkan palu kecil di tangannya dan membuat keputusan akhir. Ekspresi Jian Juya sangat jelek. Hua Loying dan Wei Yuzhang saling memandang di samping mereka. Mereka juga ingin menginjak Ye Bufan dengan cara ini untuk melampiaskan amarah mereka. Tetapi sekarang tampaknya pihak lain terlalu licik, dan metode ini tidak dapat dilakukan. Saudari muda Hua, orang ini terlalu licik, sepertinya kita harus mengatasinya. Wei Yuzhang diam-diam mengirimkan pesan itu ke Hua Loying. Sekte Pedang Hantu dan keluarga Wei memiliki hubungan yang baik sebelumnya, dan memang begitu cukup akrab satu sama lain. Sekarang mereka mulai bernegosiasi. Bagaimana menghadapi Ye Bufan? Keduanya segera mencapai kesepakatan. Jika pihak lain menipu Jian Juya, maka mereka akan memperlakukannya dengan caranya sendiri dan menipu pihak lain. Pada tahap lelang, di bawah naungan juru lelang, dimulailah lelang lot kedua. Para tamu yang terhormat, harta karun kedua kami disebut Liontin Giok Indah 8 harta karun. Ini adalah artefak abadi kelas menengah. Memakainya dalam waktu lama dapat meningkatkan kecepatan kultivasi sebesar 10%. Penawaran sekarang dimulai. Harga awal adalah 20 juta kristal abadi kelas menengah, setiap kali harganya dinaikkan tidak kurang dari 2 juta. Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang hadir mulai bergabung dalam penawaran sengit lagi. 22 juta, 24 juta, 26 juta. Ye Bufan tersenyum tipis dan mengangkat plat nomor di tangannya, 30 juta. Dia bisa melihat bahwa beberapa orang di sekitarnya belum menyerah sepenuhnya, jadi dia terus bermain dengan mereka. Lagi pula, ini adalah waktu senggang. 35 juta. Hua Loying mengambil tindakan. Dia datang ke pelelangan atas nama sekte tersebut, tetapi dia sebenarnya memiliki keinginan lain, dan bukan hal ini yang dia minati. Meskipun Liontin Giok Indah 8 harta karun mengklaim dapat meningkatkan kecepatan kultivasi sebesar 10%, ia memiliki keterbatasan besar. Hanya Raja Abadi dan di bawahnya yang dapat mencapai level ini.
Ketika Anda mencapai alam dewa abadi, efeknya jauh lebih kecil, sehingga tidak terlalu menarik bagi yang kuat. Alasan mengapa saya menawar sekarang adalah untuk mengelabui pihak lain. 40 juta. Begitu dia bergerak, Ye Bufan langsung menaikkan harganya menjadi 40 juta. Melihat mereka berdua berkelahi, harga semakin tinggi, dan yang lainnya berhenti satu demi satu. 45 juta. Hua Loying melakukan segalanya dengan terencana dan mengikuti ritme penawaran sebelumnya. Menurut idenya, ketika Ye Bufan menambahkan cukup banyak, dia akan langsung berhenti dan menipu lawannya dengan kejam, yang dianggap melampiaskan amarahnya. Untuk mencapai tujuan ini, dia bahkan memberikan pandangan provokatif kepada pihak lain. Tampak kesal dengan tindakannya, Ye Bufan mengangkat plat nomor di tangannya tanpa ragu-ragu. Saya akan membayar 50 juta. Melihat pihak lain mengutip harga ini, Hua Loying sedikit ragu-ragu. Dia ingin segera berhenti, tetapi setelah memikirkannya, dia masih tidak mau melakukannya. Lawannya membayar 50 juta untuk mendapatkan liontin giok indah 8 harta karun. Meskipun dia ditipu sedikit, itu tidak cukup kejam. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia begitu murah. Dari sudut pandang Hua Loying, pihak lain mendapatkan momentum dan tidak akan berhenti dalam jangka pendek. 60 juta. Dia langsung menaikkan harga sebesar 10 juta, dan kemudian memandang dengan provokatif. Bagaimana? Apakah kamu berani menaikkannya? Marah dan berkata jika tidak, saya akan meniru Jian Jue ya, menggandakan harganya, dan mengutip harga lebih dari 100 juta. Meski tidak sebanyak itu, setidaknya beberapa juta. Jika waktunya tiba, Anda dapat langsung keluar dan putaran operasi ini akan dianggap berhasil diselesaikan. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu dia selesai berbicara, pihak lain menjatuhkan plat nomor di tangannya. Omong kosong seperti itu harganya paling banyak 30 juta. Siapa yang mau menghabiskan 60 juta untuk membelinya jika otaknya tidak sakit? Hua Loying hampir memuntahkan darah. Harga setinggi langit lebih dari 100 juta tidak muncul, begitu pula kenaikan harga beberapa juta, malah dikembalikan secara langsung. Saya menghabiskan 60 juta untuk membeli sesuatu yang tidak dapat saya gunakan sama sekali, dan saya ditertawakan sebagai orang yang sakit jiwa. Dia benar-benar ingin memulai kembali dan segera berhenti ketika pihak lain meminta 50 juta. Sayangnya ini adalah lelang, dan diadakan di gedung bintang, jadi tidak ada kata menyesal. Dia melihat sekeliling, berharap seseorang akan maju dan mengambil kentang panas ini. Sayangnya yang dia lihat saat ini hanyalah ejekan dan ejekan. Semua orang di sekitarnya memandangnya seolah-olah dia bodoh. Orang yang paling bahagia adalah juru lelang di atas panggung. Yang paling ingin dia lihat adalah pertarungan antar pelanggan seperti ini. Melihat tidak ada lagi yang menawar, dia membuat keputusan akhir. Oke, selamat untuk peri ini. Liontin giok 8 harta karun yang indah adalah milikmu. Wajah Hua Loying berubah sangat jelek. Bab 3807. Tidak bermain sesuai aturan. Adik perempuan Hua, jangan marah, orang ini terlalu licik. Kenyamanan Wei Yuzhang terdengar di telinga Hua Loying, tapi jangan khawatir, aku pasti akan mengatakan ini untukmu. Dia nada suaranya penuh percaya diri. Kakak senior Wei, kamu harus berhati-hati. Orang ini lebih berbahaya daripada rubah. Hua Loying dipenuhi dengan keluhan dan hanya bisa menaruh harapannya pada pihak lain. Wei Yuzhang berkata dengan tegas, jangan khawatir, saya sudah mengambil keputusan. Meskipun saya tidak bisa menipu dia terlalu keras, saya masih memiliki cukup amarah. Segera lelang ketiga dimulai, dan kali ini orang yang dilelang panggungnya adalah rumput peri tingkat 10 dan anggrek 3 kuning. Lelang ini memang memiliki level yang sangat tinggi, dan barang apapun yang diambil adalah harta langka. Para tamu yang terhormat, saya yakin seseorang telah mengenali rumput peri ini. Ini adalah anggrek 3 kuning, rumput peri tingkat 10. Harga awal 10 juta untuk kristal peri kelas menengah, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta. Sebelumnya dengan 2 keberhasilan yang tidak terduga, nada suara juru lelang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengumumkan dimulainya lelang ketiga. 12 juta, 15 juta, 18 juta. Ye Bufan memiliki senyum tipis di wajahnya. Meskipun dia tidak mendengar pesan Wei Yuzhang, ketiganya Anda masih bisa menebak banyak tentangnya tindakan kecil di antara orang-orang.
Sebagai penduduk bumi, saya memiliki lebih banyak pengalaman di bidang ini daripada mereka, jadi bagaimana mungkin saya bisa ditipu oleh mereka dalam lelang semacam ini. Melihat Wei Yuzhang duduk di sampingnya dengan raut wajahnya, mau tak mau dia merasa geli. Kali ini dia tidak terburu-buru mengajukan penawaran, dia hanya menunggu dan menonton. 30 juta. Pada saat ini, seorang pria parubaya mengangkat plat nomor di tangannya. Begitu harga diumumkan, kerumunan segera menjadi lebih tenang. Lagi pula, nilai dari anggrek 3 kuning itu hampir sama, jika ditambah lagi tidak akan mendapat keuntungan sama sekali, melainkan akan mengalami kerugian. Melihat semua orang di sekitarnya berhenti mengangkat tanda, juru lelang cantik itu sedikit cemas dan melihat ke arah Ye Bufan. Pria ini menawar 30 juta untuk kristal abadi kelas menengah. Apakah ada orang yang ingin menaikkan harganya? Petik 2. Strategi yang terpikirkan sebelumnya adalah belajar dari pengalaman 2 game sebelumnya dan langsung menaikkan harga sekaligus. Begitu pihak lain menawar lagi, dia akan segera berhenti. Saya yakin cara ini pasti akan mengelabui lawan satu kali. Meski tidak terlalu banyak, akan terasa lebih baik jika akhirnya mendapatkannya kembali. Namun tidak ada pergerakan dari pihak lain hingga pelelangan berlangsung, yang membuatnya cemas dan tidak berdaya. Semua orang yang hadir juga menoleh, ingin melihat apakah pemuda ini akan melakukan hal-hal luar biasa. Di bawah sorotan, Ye Bufan akhirnya meraih plat nomor di atas meja. Saya akan membayar 40 juta. Semua orang yang hadir tampak bersemangat. Pemuda ini memang tidak biasa, dan tawarannya dinaikkan sebesar 10 juta. Wajah Wei Yuzhang penuh kegembiraan, kesempatan untuk keluar akhirnya datang. 50 juta. Dia juga menambahkan 10 juta. Dari pengamatan sebelumnya, tawaran pemuda ini pasti tidak hanya sekali. Dan kenaikan harga tidak akan lebih rendah dari kenaikan harga pihak lain, jika tidak maka momentumnya akan melemah. Terlihat dari hal ini jika lain kali pihak lain menaikkan harga pasti menjadi 60 juta, dan dia akan langsung mundur, meskipun dia pindah kembali ke kota pertama. Tapi saat ini, Ye Bufan menatapnya dengan wajah bercanda, lalu meletakkan plat nomor di tangannya. 50 juta, itu milikmu. Wei Yuzhang tercengang sejenak. Bukankah seharusnya harganya dinaikkan setidaknya 2 kali? Saya sangat percaya diri dan ingin menipu pihak lain sekali, tetapi saya jatuh ke dalam perangkap lagi. Melihatnya seperti itu, Ye Bufan merasa lucu. Trik kecil seperti ini dilakukan untuk hiburan semua orang di planet ini, jadi bagaimana mungkin trik ini bisa menipu Anda? Ada 3 lelang, dan Ye Bufan menipu ketiga orang sombong ini dan menumpahkan darah mereka satu persatu. Jian Juya, Hua Loying, dan Wei Yuzhang saling memandang, dan rasa frustrasi di hati mereka meningkat berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Anak ini sangat licik. Wei Yuzhang tampak marah, dan mereka bertiga memulai mode obrolan pribadi melalui transmisi suara. Jian Juya berpikir sejenak, sebenarnya, kami melakukan kesalahan. Apakah kamu lupa, Sekte Pedang Lingyun adalah sekte kecil dari Diletian. Berapa banyak kristal abadi yang bisa dia miliki di sakunya? Orang ini ada di sini pengacau tidak punya setiap kristal abadi di sakunya. Alasan mengapa dia berlari begitu cepat adalah karena dia miskin. Ya, dia orang yang malang, kata Hua Loying dalam hatinya. Saya segera merasa jauh lebih baik. Bagus bagi sekte kecil untuk memiliki beberapa juta kristal abadi kelas menengah. Dibandingkan dengan kita, dia bahkan mungkin tidak punya cukup uang untuk harga awal. Wei Yuzhang mengangguk, benar, sepertinya dia terlalu tinggi. Kita seharusnya tidak peduli dengan status kita sebagai orang udik yang miskin dan pengecut. Mereka bertiga merasa sangat lega saat mereka berbicara satu sama lain, dan tanpa terlihat menemukan semangat aki mereka sendiri. Ye Bufan tidak peduli tentang ini. Tujuannya kali ini adalah kaisar rumput terakhir. Adapun ketiga murid sekte yang memiliki harga diri tinggi, mereka tidak ada apa-apanya di matanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, lalu segalanya menjadi tenang. Melihat pemuda ini tidak pernah bergerak lagi, juru lelang cantik di atas panggung sedikit kecewa, bahkan matanya dipenuhi kebencian. Tanpa spoiler ini, setiap putaran lelang akan menjadi terlalu membosankan, dan tentu saja harganya tidak akan terlalu tinggi. Yang lain juga mengamati di sini dengan penuh minat. Mungkinkah pemuda ini tidak memiliki Immortal Crystal di sakunya?
Atau apakah dia secara langsung ditakuti oleh ketiga murid utama? Mengapa Anda tidak mengambil tindakan lagi setelah itu? Jian Juya dan yang lainnya menjadi semakin yakin dengan tebakan mereka. Pria di depan mereka tidak memiliki kristal abadi di sakunya dan bahkan tidak mampu membayar harga awal. Akhirnya, item terakhir sampai ke pelelangan. Sebagai rumput peri kelas atas, Emperor Grace menjadi akhir dari pelelangan ini. Semuanya, aku yakin kalian semua tahu sesuatu tentang Kaisar Rumput. Aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Ayo mulai menawar sekarang. Harga awal adalah 30 juta untuk kristal peri kelas menengah, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 3 juta. Dia adalah juru lelang yang sangat cerdas. Beberapa hal perlu dipromosikan, dan beberapa hal tidak diperlukan sama sekali. Setidaknya setengah dari orang yang hadir ada di sini untuk Jun Huangchao. Dalam hal ini, tidak perlu bicara lebih banyak. Benar saja, saat pelelangan dimulai, penonton tiba-tiba menjadi bersemangat, dan semua orang mengangkat kartu bagus mereka. Meski harga awal 30 juta merupakan harga tertinggi dalam lelang kali ini, namun tak mampu menyurutkan semangat semua orang. 35 juta, 40 juta, 50 juta. Di tengah teriakan semua orang, harga terus naik, dan segera melampaui harga tertinggi 100 juta. Pada saat ini, Jian Juechen dan 3 orang lainnya juga bergabung. Mereka datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan atas nama sekte dan keluarga di belakang mereka, dan target mereka juga adalah Kaisar Rumput. 150 juta. Setelah Wei Yuzhang melaporkan harganya, kerumunan terdiam sejenak. Meski banyak orang yang enggan melakukannya, mereka hanya bisa menjauh karena kekurangan uang. Bab 3808, mengambil rumput Kaisar. 210 juta. Hua Loying mengutip harga yang lebih tinggi. 220 juta. Target Jian Juya juga Kaisar Rumput, jadi tentu saja dia tidak akan bersikap sopan sama sekali saat ini. Ketiga orang itu bolak-balik menaikkan harga terus-menerus, dan akhirnya Jian Juya langsung mengutip harga setinggi 300 juta. Semua orang yang hadir menjadi gempar. Meskipun orang-orang yang datang ke sini semuanya kaya dan berasal dari keluarga terkenal, 300 juta kristal abadi kelas menengah sudah cukup untuk membuat hati mereka bergetar. Wei Yuzhang menggelengkan kepalanya. Dia memang membawa 300 juta kristal abadi kelas menengah ke sini sebelumnya. Tapi Ye Bufan telah menipu dia hingga 50 juta, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti saat ini. Hal yang sama berlaku untuk Hua Loying. Sekte Pedang Hantu menginginkan rumput Kaisar ini, tetapi harga tertinggi yang mereka mampu adalah 300 juta. Dia juga telah ditipu habis-habisan sebelumnya, dan bahkan jika dia memasukkan uang pribadinya ke dalamnya, dia tidak akan bisa mendapatkan sebanyak itu. Melihat semua orang di sekitarnya ditekan oleh dirinya sendiri, Jian Juya tampak bangga dan segera melihat ke arah Ye Bufan. Meskipun dia kalah dari Sekte Pedang Lingyun dan baru saja ditipu, lalu kenapa? Dia adalah murid inti dari salah satu dari 5 sekte dan memiliki banyak sumber daya di tangannya. Pihak lain hanya dari sekte kecil, jadi tidak peduli apa, dia hanya bisa berdiri di samping dan menonton. Pada saat ini, hatinya sangat nyaman, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Bagaimana? Bagaimana kalau kamu juga menawariku harga? Jika kamu bisa menipuku lagi. Setelah dia mengatakan ini, semuanya di sekelilingnya gempar. Hua Luoying dan Wei Yuzhang bahkan memasang cibiran di wajah mereka. Mereka tidak berpikir bahwa pemuda ini masih memiliki keberanian untuk menawar. Bagaimanapun, ini adalah menara bintang Zaing, dan bahkan murid dari 3 sekte, 5 sekte dan 7 keluarga bangsawan tidak akan mampu menanggung konsekuensinya, berperilaku buruk di sini. Di mata orang-orang ini, pihak lain tidak memiliki keberanian untuk bermain-main, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penawaran yang sebenarnya, sehingga mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Wei Yuzhang berkata dengan nada mengejek, "Ya, bukankah kamu cukup sombong sekarang? Jika kamu memiliki kemampuan, telepon aku lagi sekarang." Manajer kepala Miao Jiuxi duduk di kursinya dan menatapnya dengan senyuman di wajahnya, miliknya mata penuh ejekan. Namun, dia tidak menghentikannya. Provokasi seperti ini tidak melanggar aturan Star Reaching Tower, tapi itulah yang paling mereka senangi. Oke, karena kamu memiliki permintaan seperti itu, maka aku akan memuaskanmu. Di bawah tatapan semua orang,
Ye Bufan tidak merasa malu karena kekurangan uang, dia juga tidak merasa marah setelah diejek plat nomor tangannya. 400 juta. 3 kata itu sederhana dan jelas, dan suaranya tidak nyaring, tapi bergema di seluruh toko seperti guntur. Ya Tuhan, apakah orang ini gila? Dia benar-benar menaikkan harganya sebesar 100 juta. Apa yang orang ini lakukan? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kristal peri? Ya Tuhan, ini 400 juta. Aku belum pernah melihat begitu banyak kristal peri dalam hidupku. Sudah berakhir, kamu berani main-main di gedung bintang. Apakah anak ini sudah memikirkan konsekuensinya? Orang-orang di sekitarnya langsung meledak, dan mereka pun meledak, semua kaget. Senyuman mengejek Jian Juya tiba-tiba membeku. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan benar-benar berani menaikkan harga, dan menaikkannya begitu banyak sekaligus. Dia bingung sejenak dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jika Anda menyerah begitu saja, itu adalah tugas yang diberikan oleh sekte tersebut. Anda pasti akan dimarahi oleh sesepuh agung setelah Anda kembali. Terus menaikkan harga. Apakah kamu bercanda? Itu 400 juta. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 300 juta di sakunya sekarang, dan dia tidak memiliki kristal peri sebanyak itu sama sekali. Hua Loying dan Wei Yuzhang di samping mereka juga tercengang. Bukankah kamu memintaku menaikkan harganya? Kenapa kamu terlihat tidak senang sekarang? Melihat penampilan orang-orang ini, Ye Bufan terkekeh. Apakah menurutmu harga yang aku naikkan tidak cukup? Kalau begitu, tambahkan sedikit lagi. 500 juta. Di tengah kebingungan semua orang, Ye Bufan mengangkat plat nomor di tangannya lagi dan menambahkan 100 juta ke diri. Biar ku beritahu, apa yang terjadi. Apakah ini orang gila? Apa yang orang ini lakukan? Untuk apa dia menggunakan kristal peri? Apa menurutmu itu pasir dan kerikil? Tambahkan saja hingga 100 juta atau 100 juta. Petik 2. Saya telah menaikkan harga untuk diri saya sendiri, dan ini pertama kalinya saya melihatnya menaikkan harga begitu banyak. Orang-orang yang baru saja tenang kembali gempar. Alasan mengapa mereka menarik diri dari penawaran barusan adalah karena beberapa orang tidak memiliki cukup kristal abadi, dan beberapa orang takut dengan kekuatan sekte pedang Sifang dan tidak berani bersaing dengan Jian Juya. Tapi akan berbeda jika itu adalah Ye Bufan. Bahkan jika Jian Juya mundur, mungkin ada orang lain yang akan ikut menawar. Tapi melihat situasi di depan mereka, semua orang menyerah. Pemuda ini entah gila atau dia benar-benar kaya. Nak, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Wei Yuzhang berteriak dengan marah, bisakah kamu menanggung akibat mengganggu ketertiban lelang di Zhaixinglou? Namun, Ye Bufan tampak tenang, apa yang kamu bicarakan? Saya normal menawar, kaulah yang mengganggu pesanan sekarang, kan? Wei Yuzhang hendak mengatakan sesuatu yang lain, tapi kemudian suara ketidakpuasan Miao Jiuxi terdengar di telinganya. Apa yang akan kamu lakukan? Menurutmu dari mana aku berasal dari Star Reaching Tower? Jika kamu ingin menawar, angkat tandamu. Jika kamu tidak ingin menawar, diamlah. Tanda seru. Yuzhang harus segera tutup mulut. Meskipun dia adalah murid inti dari keluarga Wei, dia tetaplah murid inti dari keluarga Wei. Jian Juya, sebaliknya, mencibir di wajahnya. Dia adalah peserta dalam penawaran, jadi berbicara secara terbuka tidak melanggar aturan. Kamu masih ingin menipuku? Baiklah, aku serahkan padamu. Aku akan lihat bagaimana kamu berakhir. Menurut pendapatnya, bagaimana orang kecil dari pedang Lingyun ini bisa memiliki 500 juta kristal abadi? Pihak lain mengulangi trik yang sama seperti sebelumnya, mencoba menipunya dengan kejam. Ye Bufan pasti tidak akan bisa mengakhirinya setelah dia berhenti saat ini. Penawar tertinggi tetaplah dirinya sendiri, dan dia juga bisa membawa rumput kaisar kembali ke sekte pedang Sifang. Setelah mengambil keputusan, dia meletakkan plat nomor di tangannya dan menoleh dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Semua orang mempunyai pemikiran yang sama, ada yang bercanda, ada yang mengejek, ada yang bersimpati, singkatnya mereka semua terlihat seperti ini. Juru lelang cantik di atas panggung tidak terlalu peduli. Setelah bertanya 2 kali, tidak ada yang melanjutkan penawaran, jadi dia menurunkan palu lelang di tangannya. Selamat kepada tamu terhormat ini karena telah mendapatkan rumput kaisar. Begitu dia selesai berbicara, seorang pelayan membawakan sepiring rumput kaisar untuk Ye Bufan. Ya,
Itu memang rumput roh peri tingkat 10. Merasakan kekayaan energi spiritual yang dipancarkan oleh rumput kaisar, dia mengangguk puas. Meskipun 500 juta kristal abadi kelas menengah dihabiskan, itu bukan apa-apa, dan selain itu, keluarga Wei membayarnya. Melihat ekspresinya, semua orang di sekitarnya cukup terkejut. Kamu bilang kamu panik, kamu bilang kamu tidak bisa mengatasinya, tapi kenapa orang ini terlihat begitu tenang? Tapi bagaimana ini mungkin? Itu berarti 500 juta kristal abadi kelas menengah. Wajah Jian Juya penuh dengan sarkasme, dan dia berpikir, aku akan membiarkanmu berpura-pura, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Wei Yuzhang mengertakkan gigi, berharap orang kuat dari Zhexinglou akan mengambil tindakan dan menamparkan lawannya hingga menjadi bubur, tidak meninggalkan satu pun sampah yang tersisa. Bab 3809, keluargamu memberikannya kepadaku. Ye Bufan mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya. Pelayan mengambil alih dan memeriksanya, lalu membungkuk dan berbalik untuk pergi. Apakah ini akhirnya? Semua orang di toko membuka mata lebar-lebar, melihat segala sesuatu di depan mereka dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Apa yang terjadi? Apakah menurut Anda pemuda ini benar-benar punya uang sebanyak itu? Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana sebuah sekte kecil dan bahagia bisa memiliki kekayaan bersih sebesar itu. Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini, masalahnya sudah selesai dan pelelangan sudah selesai. Ye Bufan berdiri dan melirik ketiga orang di sekitarnya sambil tersenyum, maaf, tapi dengan kalian bertiga di sini, aku masih membeli sesuatu. Ini, ekspresi wajah ketiga orang itu adalah sangat jelek. Mereka melihat Ye Bufan sebelumnya. Selama masa-masa yang luar biasa, mereka bahkan bersumpah bahwa dengan mereka bertiga di sini, pihak lain bahkan tidak akan bisa membeli sehelai rambut pun. Hasilnya bagus. Mereka bertiga mula-mula ditipu lalu didorong ke tanah dan ditampar mukanya hingga hilang sama sekali. Wei Yuzhang dipenuhi dengan keengganan dan menatap dengan mata merah darah, ini tidak mungkin. Dari mana asal kristal perimu? Keluargamu memberikannya kepadamu. Keluar dari menara bintang saing. Wei Yuzhang berdiri di sana dengan wajah bingung. Dia tidak tahu apa maksud pihak lain. Dia tidak pernah membayangkan bahwa 500 juta kristal abadi kelas menengah yang difoto Ye Bufan dari rumput kaisar berasal dari keluarga Wei mereka. Jian Juya dan Hua Loying juga terlihat sangat jelek, tapi ini adalah menara pencapaian bintang, dan mereka juga berada di kota Yuangu ketika mereka meninggalkan pintu. Meskipun mereka penuh amarah dan memiliki keinginan untuk membunuh, mereka tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan dan hanya bisa menelan kembali kebencian mereka ke dalam perut mereka. Ye Bufan mengabaikan episode ini sama sekali, dengan penuh semangat kembali ke kediamannya bersama Kaisar Rumput, dan kemudian mulai mundur untuk menyempurnakan alkimia. Saat itu sudah malam, dan dia harus bergegas, kalau tidak maka akan terlambat. Meskipun Leng Qingqiu tidak memiliki tekanan dalam persaingan, Peri Ao Yue memilikinya. Penatua Cixia telah banyak membantunya, jadi dia selalu ingin membantunya. Sekitar 1 jam kemudian, 9 pil emas jatuh ke dalam botol giok di tangannya. Itu adalah pil Junlin kelas atas. Hal ini dapat membantu ahli tingkat Dewa Abadi meningkatkan kekuatan mereka, dan itu juga sama efektifnya untuk diri sendiri. Secara umum, makhluk abadi dari level berbeda memiliki ramuan yang sesuai. Jika Anda membawanya melintasi level, Anda mungkin mati dengan kejam. Jika Raja Abadi biasa yang meminum pil Junlin, hanya akan ada satu akibat, yaitu tubuh dan jiwa akan hancur, dan tidak ada satu pun sampah yang tertinggal. Tapi Ye Bufan berbeda. Dia mempraktikkan Chaos Immortal Art, dan esensi keabadiannya berkali-kali lebih tebal daripada Raja Abadi biasa. Dan ini adalah jurang maut. Selama Anda memiliki sumber daya yang cukup, Anda dapat terus berkembang. Tidak ada yang namanya kematian karena kekerasan. Tapi dia tidak terburu-buru untuk mengambilnya. Bagaimanapun, besok adalah kompetisi 100 gerbang, dan sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengatasi kesengsaraan. Setelah menyimpan ramuan itu, dia keluar dan tiba di penginapan Sekte Bixia dalam waktu singkat. Penatua Cixia di ruangan itu sedikit mengernyit, dengan kekhawatiran di wajahnya. Di antara ketiga sekte tersebut, Sekte Bixia adalah yang terlemah. Dalam kompetisi 100 sekte yang lalu,
biasanya menempati peringkat ketiga. Tapi kali ini situasinya berbeda. Karena nasib buruk, Peri Aoyue bertemu dengan si Feng Lai terlebih dahulu. Keduanya kuat di tahap akhir Dewa Abadi, tetapi Peri Aoyue lebih lemah jika dibandingkan. Meski jaraknya tidak terlalu besar, namun bagaimanapun juga, mereka tidak sebaik lawannya, dan kemungkinan besar mereka akan kalah pada akhirnya. Akibatnya, Sekte Bixia, salah satu dari 3 sekte besar, bahkan tidak bisa masuk 5 besar, dan sayang untuk mengatakannya. Ye Bufan tidak peduli dengan wajahnya, jadi dia bisa menukar kuota kemenangan semacam ini dengan kristal peri. Tapi sekte besar seperti mereka tidak bagus. Begitu peringkatnya terlalu rendah dan kehilangan muka dan prestise, semua aspek akan sangat dibatasi di masa depan dan kerugiannya akan sangat besar. Khususnya, ada sekte pedang 5 elemen yang siap mengambil alih dan berusaha menggantikannya. Dalam hal ini, ia tidak boleh kalah. Namun tidak ada gunanya merasa cemas. Kekuatan adalah kekuatan dan tidak bisa dikendalikan oleh emosi. Setelah berpikir lama, dia tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Pada akhirnya, Peri Cixia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Tetua, apa yang kamu pikirkan? Pada saat ini, Ye Bufan membuka pintu dan masuk dari luar. Dia sekarang adalah tamu paling terhormat di seluruh sekte Bixia, jadi tidak ada orang di luar yang menghentikannya. Ternyata itu adalah Dokter Ilahi Ye. Peri Cixia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ye Bufan akan berkunjung selarut ini, lalu menghela nafas. Besok akan menjadi pertempuran ratusan sekte. Aoyue akan bertarung melawan si Feng Li. Sejujurnya, kemungkinan memenangkan pertempuran ini sangat kecil. Yang hanya bisa menyembuhkan orang yang lebih tua. Khawatir penyakit. Ye Bufan tersenyum, membalik pergelangan tangannya, dan pil emas muncul di telapak tangannya. Peri Cixia mengira dia sedang bercanda dengannya, tetapi ketika matanya tertuju pada ramuan itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini pil Junlin. Pantas saja dia sangat terkejut. Pil Junlin sangat langka, tapi yang ada di depannya masih bermutu tinggi. Memikirkan jamur 7 inti yang dia berikan, dan fakta bahwa Ye Bufan bersedia menjual tempatnya di kontes 100 sekte untuk kristal abadi, dia sepertinya memahami sesuatu. Tapi saat dia melakukan ini, dia menjadi semakin ketakutan, dan dia berteriak, "Tuan Ye, apakah Anda masih seorang alkemis kelas 10? Tidak heran dia begitu terkejut. Keterampilan medis orang lain sudah sangat luar biasa. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun dia bisa membuat alkimia, dia hanya akan menjadi ahli ramuan kelas 3. Orang kelas 5, saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi alkemis abadi kelas 10. Kemampuan dan identitas seperti itu tidak pernah diharapkan muncul pada diri seorang pemuda berusia 20-an. Ye Bufan tersenyum tipis, "Tolong, tetua, rahasiakan ini untukku." "Ini wajar." Peri Cixia mengangguk dengan cepat, "Tapi Dokter Ilahi Ye, mengapa kami, Sekte Bixia, berani menerima hal seperti itu? Hadiah luar biasa darimu." "Tidak apa-apa, saya bisa berlatih. Penatua Chengdu sangat diperlukan. Tanpa bantuan Anda, kami bahkan tidak akan bisa mengumpulkan bahan-bahannya." "Ye," Bufan berkata, "ambil dan berikan kepada Peri Aoyue. Kamu pasti akan menang besok. Tinggallah sedikit lebih lama, berbalik dan tinggalkan penginapan." Peri Cixia berjalan keluar pintu, dan ketika dia berbalik dia sudah tersenyum. Awalnya dia adalah orang yang acuh tak acuh dan tenang, tetapi saat ini dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Mampu bertemu dengan Dokter Ilahi Ye adalah sebuah kesempatan bagi Sekte Bixia dan keberuntungan Aoyue. Dia dengan bersemangat memasuki ruang latihan dengan ramuan itu, dan setengah jam kemudian, aura di ruangan itu tiba-tiba melonjak. Mata Peri Aoyue bersinar, dan wajahnya yang lembut penuh dengan kegembiraan yang tak terkendali. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa menerobos ke puncak Dewa Abadi sebelum pertempuran. Anda harus tahu bahwa dia telah bekerja keras selama lebih dari 100 tahun sebelumnya, tetapi tidak ada tanda-tanda akan berhasil. Sekarang, hanya satu pil yang memungkinkannya melewati hambatan yang tidak dapat diatasi. "Dokter Ye, saya telah mengingat kebaikan Anda, gadis kecil. Jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakan Anda. Sekte Guiyuan, si Feng Lai, tunggu saja, saya pasti akan memberi Anda kejutan besar besok." Bab 3810 Lollipop paling enak.
Setelah Ye Bufan meninggalkan penginapan Sekte Bixia, dia memikirkannya dan berjalan menuju keluarga Qin. Selama periode ini, hubungan dengan keluarga Qin juga baik, dan dia serta gadis kecil Qin Muyue juga dianggap sebagai teman. Dia tidak pernah menjadi orang yang pelit, jadi sekarang dia memiliki ramuan di tangannya, dia harus membantunya. Beberapa anggota inti berkumpul di lobi keluarga Qin. Tidak banyak orang, tetapi suasananya tampak sangat berat. 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga bangsawan hampir mengumpulkan kekuatan inti dari seluruh wilayah Zhongtian. Beberapa dari sekte ini memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, sementara yang lain sangat bermusuhan, seperti keluarga Zhao dan keluarga Wei sebelumnya, serta keluarga Qin dan keluarga Chu sekarang. Selain itu, pengundian untuk kompetisi 100 sekte kali ini agak aneh. Qin Muyue telah menarik Chu Xiangyi dari keluarga Chu sebelumnya. Pertarungan berlangsung sangat sengit, dan tidak ada yang mau kalah. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian. Meskipun Qin Muyue menang pada akhirnya, dantiannya hancur. Jika dia tidak bertemu Ye Bufan, dia mungkin tidak dapat pulih sekarang. Sesuai takdir, kali ini keluarga Chu terpilih lagi dalam pengundian, dan Chu Xiangjun lah yang terkuat di antara murid-murid muda. Meskipun keduanya sekarang berada di tahap akhir dari Dewa Abadi, yang lain telah memasuki dunia ini selama hampir 100 tahun, sementara Qin Muyue baru saja membuat terobosan, jadi kekuatan kedua belah pihak secara alami berbeda. Tetua Agung Qin Buhuai mengerutkan kening dan menghela nafas. Qin Muyue, bertarunglah besok jika kamu bisa. Jika kamu tidak bisa bertarung, segera akui kekalahan. Tapi jangan bertarung sekeras terakhir kali. Chu Xiangjun itu telah melampaui dia berusia 9 tahun berusia 100 tahun. Ini adalah pertarungan terakhirnya di antara 100 besar. Dia jauh lebih tua dari Anda, jadi tidak memalukan membiarkan dia menang. Petik 2. Tidak, Tuan Tetua, saya tidak akan mengaku kalah. Qin Muyue. Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia lebih mirip Lolita kecil, emosinya sangat keras kepala. Wajah Qin Fuhui menjadi gelap. Sekarang ini adalah orang jenius nomor 1 di keluarga Qin dan tidak ada kesalahan. Kamu gadis, kenapa kamu tidak mendengarkan nasihatku? Apakah kamu lupa pelajaran terakhir kali? Bagaimana jika kamu merusak dantianmu lagi karena perkelahian yang tidak penting ini? Karena saya tidak mati, dia bisa sembuhkan saya. Qin Muyue sangat percaya diri pada keterampilan medis Ye Bufan. Baiklah, Tuan, saya akan kembali untuk mempersiapkan pertempuran. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan lobi dan kembali ke ruang latihannya. Ini, Qin Buhua tidak punya pilihan dan menghela nafas lagi. Meskipun Qin Muyue berbicara dengan tegas, dia tidak begitu yakin dengan permainan ini. Secara intelektual dia tahu bahwa dia baru saja membuat terobosan dan kekuatannya tidak sebaik Chu Xiangjun, tetapi karakter arogannya tidak akan membiarkan dia menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Saat ini, kami hanya bisa berjuang sampai mati, dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Dia mengertakkan gigi dan membuka pintu, bersiap untuk kembali dan menyesuaikan kondisinya. Tanpa diduga, ketika dia memasuki pintu, dia melihat seorang pemuda menatapnya dengan gembira. Dokter Ye, kenapa kamu ada di sini? Gadis kecil itu tidak menyangka Ye Bufan muncul di kamarnya. Senyuman menggoda muncul di sudut mulut Ye Bufan, aku di sini untuk memberimu permen lollipop. Benarkah? Bagus sekali. Aku baru saja selesai makan semua yang sebelumnya. Gadis kecil itu menjulurkan lidahnya dan menjilatnya bibir merah halus, wajah penuh hasrat. Saudara Ye, di mana lollipopnya? Qin Muyue juga seorang pecinta kuliner sejati. Dia bahkan mengganti namanya ketika ada sesuatu untuk dimakan, dan memanggil orang lain dengan kakak hanya untuk menggigitnya. Ye Bufan berkata, ini lollipop terlezat yang kumiliki. Kamu tidak bisa memakannya begitu saja. Bagaimana kamu ingin memakannya? Qin Muyue memandang ke pihak lain dengan mata penuh kerinduan. Tutup matamu. Oke. Qin Muyue mengangkat dagunya sedikit tanpa ragu dan menutup matanya. Gadis kecil ini sangat cantik, dan sosoknya tidak cocok dengan wajahnya. Dia jelas seorang loli, tapi wajahnya cukup mengesankan. Ye Bufan memandang gadis kecil di depannya, lalu menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran berantakan itu. Buka mulutmu. Qin Muyue sangat percaya pada Ye Bufan. Lalu aku merasakan permen lollipop dimasukkan ke dalam mulutku,
dan rasa coklat yang kaya memenuhi mulutku. Apakah tidak ada yang istimewa dari ini? Gadis kecil itu baru saja berada di tengah kalimat ketika tiba-tiba aroma obat yang kuat meledak di balik coklat, dan kemudian berubah menjadi arus hangat dan mengalir ke dantian. Merasa ada yang tidak beres, dia segera membuka matanya. Kakak Ye, kamu memberiku makan apa? Kenapa ada lollipop rasa pil? Kamu akan bisa mengalahkan Chu Xiangjun besok. Berlatihlah dengan baik dan nantikan penampilanmu besok. Ingatlah untuk merahasiakan masalah ini dan jangan memberitahu orang lain. Jangan sia-siakan kekuatan obatnya, kata Ye Bufan. Sen menghilang dari kamar, dan Qin Muyue merasakan dantiannya mendidih, dan kekuatan spiritual tak berujung mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat ini, dia tidak terlalu memikirkannya dan buru-buru duduk bersila untuk mengedarkan energi abadi untuk mencerna obat di tubuhnya. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar suara retakan kecil di benak saya, seperti cangkang telur pecah. Segera setelah itu, momentumnya meningkat dengan cepat, menembus kemacetan mendiang Dewa Abadi dalam sekejap, dan secara resmi memasuki puncak Dewa Abadi. Ye Bufan kembali ke penginapan dan membawa Leng Qingqiu ke Istana Raja Naga. Orang luar telah memberi saya 2 pil Junlin, jadi wanita saya tentu saja tidak pelit. Dia meminum 3 pil berturut-turut, dan kemudian menggunakan teknik budidaya ganda untuk mempercepat penyerapan dan pemurnian. Pada pagi hari berikutnya, kekuatan Leng Qingqiu telah mencapai tahap akhir dari Dewa Abadi. Ditambah dengan warisan pedangnya, dia bahkan dapat membunuh Dewa Abadi Puncak dengan 1 pedang. Setelah segala sesuatunya siap, semua orang bergegas ke halaman sekolah lagi untuk berpartisipasi dalam pertempuran hegemoni 100 gerbang hari ini. Pada titik permainan ini, kontestan yang tersisa semakin sedikit, tetapi penontonnya semakin banyak. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, sudah ada lautan orang di sini, dan kursi sudah penuh. Untuk menjamin kenikmatan permainan, kali ini tidak ada format multi pertandingan. Hanya ada 1 arena di tengah venue, dan 6 grup harus memainkan 6 pertandingan. Wu Huo Daojun mengumumkan urutan kompetisi. Pada game pertama, Situ Dianmo menghadapi Wei Wensuo dari keluarga Wei. Di bawah tatapan semua orang, kedua orang itu melompat ke atas panggung. Sekte Pedang Lingyun sekarang sangat populer. Begitu Situ Dianmo naik ke atas panggung, ada ledakan sorak-sorai dari penonton. Di mata banyak orang, berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, Wei Wensuo tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan ini. Wei Changsong duduk di platform tontonan, merasa sedikit tidak nyaman. Dia telah memberinya 500 juta kristal abadi, tetapi dia tidak tahu apakah pihak lain dapat diandalkan. Mengikuti perintah dari Tao Huo, permainan dimulai. Wei Wensuo telah menerima petunjuk dari Tetua Agung sebelumnya, dan dia yakin, lalu dia meninju. Situ Dianmo tidak menggunakan senjata apapun, tapi juga meninjunya. Keduanya berjuang keras. Wei Wensuo mundur 3 atau 4 langkah, sementara Situ Dianmo mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang terlihat bingung. Logikanya, Situ Dianmo sebelumnya telah mengalahkan Han Junqi dan Han Lingche dari keluarga Han. Sekarang melawan Wei Wensuo, yang hanya berada di tahap tengah dari Dewa Abadi, dia seharusnya memiliki keuntungan. Bagaimana dia masih dirugikan? Mungkinkah dia terluka di game sebelumnya?